mereka itu minta RJ, mereka minta menghentikan perkara. Dihentikan perkara itu kan kalau di dalam pengadilan itu namanya intervensi, gugatan intervensi kalau di pengadilan. Nah kalau RJ dia di sebelum belum tersangka boleh dia lakukan. Bahwa kita itu menegakkan aturan hukum, menegakkan hak hukum. Jadi bukan meminta-minta sekali lagi. Dan kalau dikatakan, oh itu hentian kasus hanya ada dua, yaitu Prapit dan RJ. RJ minta maaf berarti. Picik. Kalau berdasarkan 3 prinsip itu harusnya tidak perlu sampai ke pengadilan, tidak perlu sampai penersangkaan, tidak perlu sampai pelaporan. Ini bisa diselesaikan oleh Jokowi langsung. Tapi karena ijazahnya palsu, ya makanya dia perlu jalan yang belok begitu. Ada permintaan, minta untuk dihentikan kasusnya dan minta untuk mendapat SP3. Tapi katanya kan tidak boleh, harus minta maaf ke Pak Jokowi. Gimana Pak? Ya. Silakan. Oke, meskipun nanti secara hukum tentu sudah ada suhu-suhu ya. Bukan suhu badan tapi suhu itu guru-guru ada Pak Ugro, ada juga Pak Refli. Tapi saya ingin menjalankan prinsipnya dulu. Jadi kita itu tidak meminta-minta gini, tangan kita nggak gini. Tangan kita gini. Oh, gini. Desak ya. Begini Kita, loh Pak, gini. ya, kita tuh mendesak karena memang ada beberapa pelanggaran yang sangat krusial, yang sangat fatal yang sudah terjadi. Misalnya apa? Menyelesaikan sebuah perkara itu kan ada batas waktunya. Ya. Saya soal aturannya detail pasal berapa nanti biar beliau-beliau yang menyampaikan. Ya. Tapi saya sendiri merasa betul bahwa sebagai orang yang patuh menjalani hukum, ya gitu, patuh menjalani semua proses, ini kayak dikerjain gitu. Iya kan gitu. Kita tertib, ikut suruh wajib lapor. Besok ke berapa kali Pak? Besok ke 25 kali. Wow. Lah kan berarti kan kalikan seminggu satu itu sudah berapa minggu itu? 25 minggu itu setengah tahun ya Pak? Makanya kan sudah lama banget ya. Memang ada awal-awal tuh yang 2 kali seminggu. Ya. Jadi tidak komplit setengah tahun. Tapi artinya ini sebuah perlakuan yang sangat-sangat pelanggaran HAM ya gitu, melanggar HAM. Karena apa? Karena terus nggak bisa apa-apa kita. Ya kan gitu. Terus kemudian kita mau melakukan seperti kemarin. Ada ada soal kecelakaan kereta api, ya kan gitu. Argo Bromo menabrak komuter lain, ya. KRL. Ya, saya kemudian menulis analisis telematika. Kemudian ada orang berkata, "Wah, ngapain tuh nulis telematika? Mending urus kasusnya loh." Justru ini sebenarnya kan kita itu kemampuan kita kan banyak gitu loh. Kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, ya. Tapi gara-gara harus menyelesaikan kasus ini, yang kasus ini sebenarnya ijazah ini kan sudah jelas palsu gitu, 99,9% palsu. Bahkan kemarin di Rakyat Bersuara katanya ada Mak Lampir yang, saya masuknya jarinya dari samping. Samping jelas tertutup gini kok mau masuk jari dari samping tuh jarinya nembus dari mana gitu. Itu loh Mak Lampir yang omongannya jelek banget. Saya nggak bisa ngulangi omongannya lah. Karena itu hanya pantas diomongkan oleh orang-orang dengan golongan yang sono itu ya. Nah artinya gini. Baju putih semalam ya. Iya, sama sekali bahwa kita itu menegakkan aturan hukum, menegakkan hak hukum. Jadi bukan meminta-minta sekali lagi. Dan kalau dikatakan, oh itu hentian kasus hanya ada 2, yaitu Prapit dan RJ. RJ minta maaf berarti. Picik, saya bilang gitu loh. Saya yang bukan orang belajar hukum aja dulu pernah kuliah pengantar ilmu hukum 1 dan 2. Itu ada ngerti bahwa kreativitas orang itu banyak gitu loh untuk melakukan itu. Jadi itulah gunanya ada lawyer, gunanya ada jaksa nanti, gunanya juga ada hakim. Itu nanti untuk memilih opsi-opsi mana yang terbaik gitu loh. Dan tidak cuman hanya 2 kata itu aja, RJ dan Prapit. Ya RJ harus minta maaf. Bukan hanya begitu. Jadi bukan hanya itu Ferguson ya. Itu loh. Jadi banyak yang kita lakukan. Kira-kira itu sebagai pembukaan, Mas. Jadi kita tetap belajar untuk di pengadilan. Yang pengadilannya nggak jelas. Pengadilan apa dulu? Ya kalau pengadilannya itu pengadilan untuk ijazah palsu, oke. Tapi kalau pengadilannya hanya untuk mengejar fitnah dan pencemaran nama baik, itu aja udah salah. Kata Pak Ugro kemarin, dan itu jelas banget. Itu pun nggak bisa digabung, fitnah dan pencemaran nama baik itu. Itu, jadi pokoknya kita lawan. Karena itu terbalik ya. Iya, kita lawan terus ya. Yang tadi juga di CNN kebetulan ada juga lagi-lagi relawan. Udah ada relawan tuh gak usah diundang sama TV lah. Gitu loh. Ya bikin sebel aja dan itu merusak bangsa Indonesia.
Karena mereka selalu membuat narasi-narasi untuk pembelahan. Gitu loh. Jadi sudah parah itu. Itu, Mas. Oke. Ini saya disuruh-suruh terus oleh Roy Suryo Channel ini. Ganti mic-nya, cabut ini, cabut itu. Oh, nah, iya. ya kan? Enggak apa-apa, ini kan live jadi Berarti cabut itu langkah lanjut dari beku. oke. Dibekukan dulu. Iya, tadi Baru mic yang di dicabut. bawah ada pembekuan. Oh iya, mati ya. Iya, ada pembekuan fungsinya. Jadi dicabut dia. Gitu. Melalui penetapan pengadilan apa saya nggak tahu ini pembukuannya ini. Ya. Oke, jadi salah ya kalau dibilang minta-minta Minta-minta enggak. mengemis. Tidak ada. Enggak ada kita minta-minta. Ya, mungkin saya sebelum nanti Pak Ugro yang jelaskan tentang hukumnya, mungkin saya mau tanya ke Bang Refli Harun dulu. nih. Wih, sip. Prof Refli Harun, Ya. bagaimana sih kuasa hukum Troya, Tifa and Roy Advocates ya, bukan apokat ya? Apokat itu lain Ya. lagi. Itu ada termul yang semalam di Rakyat Bersuara ketahuan bohongnya. Iya. Bikin deskripsi di konten, catatan termul itu ya. Catatan termul. Ya, ternyata dia nulis ini adalah untuk pengacara dan apokat. Apokat, APOKAT. APOKAT itu dia kata itu yang nulis saya, admin saya. Admin. Alah, apa-apa kalau salahkan itu kayak orang ketangkep bawa narkoba. Siapa tuh dia bawa ya? Waduh, saya nggak tahu. Ya, terus setelah ketangkep, kemudian ini milik admin gitu loh. Udah parah lah pokoknya. Saya kemarin tahu ya catatan yang salah nulis apokat dan Catatan dihapus. itu ya. Catatan parah. Iya. Janganlah kita terbiasa Heeh. kalau ada kesalahan kita Nyalain admin. menyalahkan orang lain. Iya. Memang kalau itu kita salah kita akui saja. Betul. Secara jantan, gentleman. Heeh. Oh ya maaf, saya tidak tahu cara menulis kata advokat. Heeh. Jadi saya tulisnya apokat. Parah. Pelanggaran undang-undang advokat. Iya, dan itu pelanggaran bahasa Indonesia menurut saya ya. Betul. Oke, Bang Refli, Ya. bagaimana langkah selanjutnya dari tim hukum Troya Mm-mm. mengenai SP3 tadi yang dikatakan? Apakah memang akan menempuh jalur-jalur seperti kejaksaan kemarin atau apa lagi? Yuk, silakan. Duluan. Iya, saya harus menjelaskannya pelan-pelan ya. Pertama ini di tempat sendiri kan, tidak dikejar-kejar jam tayang. Beda kalau di CNN atau di iNews ya, cepat ya kan. Nah, jadi gini, pertama-tama kita harus meluruskan dulu terminologi yang kita pakai. Kita tidak meminta SP3, Nah. ya, Ya. tidak meminta surat perintah penghentian penyidikan. Tetapi kita mendesak, kita ganti bahasanya. Kita mendesak agar kasus ini dihentikan. Hmm. Ya, kasus ini tidak diteruskan ke dalam meja persidangan. Kenapa? Karena sejak awal sudah terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini. Di awal terjadi pelanggaran tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Undang-Undang 31 tahun 2014. Seharusnya baik Mas Roy maupun Dr. Tifa yang sudah diterima sebagai calon saksi dari kasus penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu yang diadukan oleh TPUA dan diproses pada bulan April, padahal diadukannya pada bulan Desember 2024 tapi baru diproses April 2025 karena ada Pak Jokowi yang mau mengadu ya kan. Kira-kira itu disesuaikan. Harusnya tidak bisa diproses terlebih dulu sebelum kasus yang dilaporkan itu berkekuatan hukum tetap, inkrah. Atau paling tidak ya dihentikan proses penyelidikan dan penyidikannya. Ya. Nah dari situ kita lihat bahwa Mas Roy ini dilaporkan pada tanggal 30 April bersama dengan 13 lainnya termasuk host ini kan. Nomor Nah. 10 saya. Ya. Wih. Dan itu sudah diproses langsung pada tanggal 30 April. Padahal kasus yang dilaporkan itu belum selesai. Ya. Baru pada tanggal 22 Mei dihentikan dengan press conference-nya Johandani atau Brigjen Johandani. Ya. Jadi dari situ saja sudah melanggar. Pelapor, saksi korban tidak boleh dituntut secara perdata dan pidana terhadap apa yang mau dilaporkan atau diberikan kesaksian. Ya. Boleh kan? diberitahu nggak Bang, siapa pelapor tersebut? Joko Widodo kan? Bukan pelapor yang Desember 2024. Oh, Pelapor yang itu termasuk jadi TPUA. salah satu dari 12. TPUA. Banyak semuanya. Ada di situ ada Egy Sujana. Surat permintaan. Ini ada permintaan saksinya.
ada Damai Hari Lubis, ya kan? Oh, Egy Sujana. Damai Hari Lubis, Rizal Fadila, kemudian Kurnia. Kurnia Royani, kemudian Rustam Effendi. Ya. Oke. Itu semua orang-orang TPUA. Karena yang mengadukan itu adalah organisasi TPUA Ya. Oke. yang diwakili Egy Sujana. Tetapi dalam pemberian keterangan-keterangan tambahan atau bukti-bukti tambahan itu dilakukan oleh Rizal Fadila. Ya. Itu jadi dia back and forth ke Mabespori untuk menambahkan. Nah, termasuk tadi rencana untuk menjadikan Mas Roy dan Dr. Tifa sebagai saksi. Ya. Gitu. Ya. Udah direncanakan. Nah, K1. Tetapi ternyata tidak dihormati Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu. Ya. Mereka tetap diproses, ya. Mulai dari proses penyidikan dan kemudian mereka dijadikan tersangka pada tanggal 7 November 2025. Betul. Kita sebagai lawyer, walaupun saya baru masuk kira-kira menangani mereka 27 November, ya. Suratnya ditandatangani 26 November, lalu tetapi secara aktual 27 November. Tentu kalau kita membela klien, yang pertama kali harus kita lakukan adalah bagaimana menyelamatkan klien, ya kan? Jadi klien the first, ya kan? First one. Nah, interest klien kita tanyakan, ya tentu rata-rata klien ingin dibebaskan dari kasus yang membuat dia menjadi tersangka, kan begitu? Ya. Bodoh sekali kalau misalnya Mas Roy menginginkan, udah saya disidang aja, nggak mungkin. Waduh. Menyerahkan kepalanya untuk disidang, nggak mungkin. Lalu kemudian pakai baju tahanan, nggak mungkin. Ya. Lalu kemudian ada potensi ditahan, nggak mungkin. Apalagi sidangnya berlarut-larut sampai 6 bulan, 9 bulan dan lain sebagainya. Jadi dari situ maka kita berusaha melakukan pembelaan sejak awal. Mulai dari proses pelaporan sampai sekarang proses penersangkaan yang belum juga mudah-mudahan tidak berlanjut ke persidangan. Ya. Itu apa yang kita lakukan. Nah, makin menemukan pembenaran ketika kita melihat pasal-pasal yang digunakan. Menurut kami pasal-pasal yang digunakan itu tidak ada yang justified. Tidak ada memiliki justifikasi untuk dikenakan ke Mas Roy, Dr. Tifa. Ya. Saya sebut 2 orang saja karena memang mandatnya 2 ini. Dan Ya, yang satu udah. yang satu sudah belok. Gak jadi. Dan satu lagi, sementara klaster 1 memang sampai sekarang belum ada pelimpahan. Bahkan tahap pertama pun belum terjadi. Karena itu kita bahas yang sudah dilimpahkan. Jadi kita melihat bahwa proses penyidikan secara formil bermasalah, kemudian materinya atau substansinya juga bermasalah. Nah, itu saya sampaikan pada tanggal 15 Desember 2025 pada gelar perkara khusus. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa pasal 310 KUHP yang kita masih pakai yang lama dulu ya, nggak bisa diterapkan karena dokumen itu adalah dokumen publik. Dan untuk kepentingan publik, for the name of public interest, tidak boleh kemudian dipidanakan. Ya. Itu jelas. Pasal 311 tentang fitnah tidak boleh dikenakan. Karena harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang ijazahnya itu asli atau palsu. Bagaimana dikatakan fitnah kalau sampai sekarang kita masih pengadilan pidana yang menersangkakan dan mendakwa serta menuntut, memfonis sebagai orang yang diduga menggunakan itu atau pihak lain. Ya kan? Pihak lain juga nggak apa-apa. Yang menggunakan bisa jadi pihak lain, misalnya KPU misalnya. Ya. Dan itu terbukti bahwa itu ijazah palsu, maka sebenarnya kasus Mas Roy itu harus di hold dulu, di stop dulu untuk pembuktian itu. Nah, mungkin bisa saja dari sini kita ilham, yaudahlah kita pidanakan aja KPU karena sudah menggunakan ijazah palsu kan misalnya begitu, ya kan? Nanti ada pembuktiannya di sana. Ini baru ide malam ini, walaupun itu lanjutan dari Pak Ugro sebenarnya ya. Nah, karena itu kita lakukan itu. Dan terakhir ini makin menemukan pembenarannya ketika kita melihat aturan formilnya dilanggar luar biasa, yaitu seharusnya P19 berkas yang dikembalikan itu harus disampaikan lagi pada Kejaksaan Tinggi DKI dalam hal ini dalam jangka waktu 14 hari. Dan ini lewatnya nggak tanggung-tanggung, 70 hari lewatnya karena kita hitung misalnya dikembalikan itu pada tanggal 26 Januari karena dia bilang pada hari ke-13. Ya. Pada hari ke-13 setelah 13 Januari kan 26 Januari, which is ulang tahun saya kan. Ya, Apa? betul. Nah, dari 26 Januari sampai ke tanggal 21 April itu kita belum menemukan konfirmasi bahwa itu sudah diterima. Let's say tanggal 22 April. Maka saya menghitung ya 85 hari kurang lebih. Berarti kan lewatnya 70 hari lebih. Nah, kalau kita bicara tentang kewajaran,
Anda bisa mentolerir kalau itu misalnya lebih 5 hari. Ya. Maksimal ya 5 hari lah maksimal. Masih masuk akal. Tapi ini lebih 70 hari. 70 hari itu berarti 2 bulan lebih. Itu sendiri hal yang sudah menurut saya not tolerable. Iya. Selain dia melanggar undang-undang, itu not tolerable. Tidak bisa ditoleransi. Tapi kan ada kasus lain terkatung-katung dan lain sebagainya. Ya karena nggak dipersoalkan. Ini kasus yang high profile yang semua orang mengikuti. Mas Roy jadi tersangka. Ya. Mas Roy. Ada yang bilang begitu. Panggilan sayang. Iya, panggilan sayang dari seorang Jahmada ya kan. Nah, itu sudah jadi tersangka sejak tanggal 7 April. Berarti April 7 November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Ya. Mei. Ya. Sudah 6 bulan, setengah tahun. Iya, setengah tahun. Setengah tahun sebagai tersangka. Bayangkan. Sementara kasusnya sendiri dalam proses penyelidikan sampai penyidikan menemukan tersangka 6 bulan juga. Sudah 1 tahun. Padahal kasusnya sederhana. Yaitu membuktikan selembar ijazah yang bernama Joko Widodo. Entah Joko Widodo yang mana. Ya. Nah, asli atau palsu. Karena ini so easy. Ngapain kemudian pakai 709 dokumen. Kemudian ada 125 saksi. Kemudian ada 25 ahli. Ya. Ini membuktikan apa sih sesungguhnya ya? Maka yang terjadi adalah dugaan saya ada orang yang takut kalau kasus ini masuk ke pengadilan sesungguhnya. Takut dia. Oh, takut Pak. Iya, kenapa takut? Walaupun ini saya bilang tidak apple to apple, ya menghadapkan Mas Roy sebagai tersangka, dia pun khawatir kalau misalnya dipaksa sebagai pelapor atau pengadu harus datang untuk menjadi saksi. Oke, cuma satu kesempatan, tapi kesempatan itu kan bisa membuat dia panas dingin kan ketika ditanyakan macam-macam. Tapi itu pun kita tidak ingin sasar yang itu. Karena yang paling kita sasar adalah client first. Ya kan? Bagaimana Mas Roy dan Dr. Tifa ini diselamatkan dari kriminalisasi. Ya. Dari penersangkaan yang tidak justified, apalagi penahanan. Ya. Apalagi Mas Roy sama Dr. Tifa ini adalah orang yang produktif. Dr. Tifa hampir menjadi doktor sebentar lagi. Ya. Bayangkan kalau seandainya dia harus meringkuk di sel dengan kriminalisasi. Jadi kalau orang mengatakan kita tunggu di pengadilan, saya bilang itu sontoloyo yang bilang begitu. Yang kita lalu bagaimana dengan pembuktian ijazah? Ada cara lain nanti untuk membuktikannya. Tunggu tanggal mainnya, kan begitu. Nah, untuk sementara gitu dulu ya. Oke. Nanti saya akan lengkapi lagi setelah Pak Ugro dan Mas Roy. Silakan. Siap. Nah, kita ini udah muter-muter tapi nggak apa-apa. Cukup panjang kok. Ya. Tenang saja. Kabelnya panjang. Ya ini saya barusan dikasih oleh Pak Roy ini ijazah yang sudah sobek-sobek ini ya. Karena sudah setahun berada di Ya. mapnya Pak Roy. Saya lihat ini map yang tidak bisa ditembus oleh jari itu. Ya, ini memang luar biasa ya. Ini saya mau tanya ke Pak Ugro sekarang. Bagaimana tadi kata Bang Refli menetapkan tersangka itu butuh setengah tahun. Lalu sekarang dari wajib lapor sampai ke kejaksaan butuh setengah tahun. Dari tersangka ke wajib dari tersangka ke pelimpahan Tersangka sampai ke pelimpahan tahap 2 ya. Butuh setengah tahun. Apakah memang kepolisian itu ritme kerjanya seperti itu, Pak? Setengah tahun dan setengah tahun. Dan apa kira-kira SP3 ini kalau ditunggu atau gimana setengah tahun lagi gitu, Pak? Silakan. Kalau sidang berapa tahun lagi, Pak? Sidangnya, Pak? Ya, saya katakan sebagai kunci saja. Ini kan ada laporan polisi, ya kan? Kemudian diproses entah waktunya berapa lama. Kemudian di tengah perjalanan muncul RJ, Restoratif Justice, Ya. keadilan restoratif. Nah, sekarang mulai debat nih. Inisiatif Restoratif Justice ini datang dari siapa? Oh. Ya kan? Menggunakan aturan mana, peraturan mana, undang-undang mana dipakai. Ya kan? Karena restoratif justice ini datang dari terlapor. Terlapor mungkin ditawari sama penyidik. Nah, itu. Atau terlapor mengajukan surat untuk minta restoratif justice. Gitu. Kemudian
menggunakan dasar mana nih? Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, atau menggunakan KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Ya kan? Ini menarik karena ini masa transisi. Ya. Kalau penjelasan dari Pak Jamada Girsang atau Syakir atau Pak Firman disampaikan juga bahwa ini tetap berpedoman pada pasal 361 huruf A Hukum Acara Pidana yang baru ya. Nah, tapi restoratif justice di hukum acara pidana yang baru itu tidak diakomodir. Ya. Sebelum KUHP yang baru lahir, itu memang ada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Nah, peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 itu bunyinya tentang penyidikan tindak pidana berkaitan dengan keadilan restoratif. Nah, kalau sudah dinyatakan restoratif justice, ya kan, pedomannya pakai peraturan kepolisian tadi nomor 8 tahun 2021 atau pakai pasal 79, 80, 81, 82, 83, 84 di hukum acara pidana yang baru, ya kan? Tapi inti restoratif justice berdasarkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 dan undang-undang hukum acara pidana yang baru tadi pasal 79 sampai 84 intinya sama. Ya. Di situ waktunya lebih jelas diatur dalam hukum acara pidana baru. 7 hari harus tercapai kesepakatan. Nah, setelah tercapai kesepakatan, kemudian ditindaklanjuti dengan pencabutan laporan polisi. Jadi begitu pelaksanaan restoratif justice, itu semua yang pelapor, terlapor, penasihat hukum, penyidik pembantu, itu hadir. Pelapor dan terlapor akan dapat surat panggilan untuk melaksanakan restoratif justice. Nah, ditemukan di situ. Izin Pak, saya kan salah satu terlapor. Ya, seharusnya diundang, seharusnya dipanggil semua karena nanti akhirnya ilegal dong. Ya. Kayak semalam kita bilang, ini tambah lagi nih alasan ilegalnya. Jadi harus ada semacam konfrontasi, berita acara konfrontasi. Biasanya seperti itu. Terhadap semua. Semua hadir. Nah, setelah tercapai kesepakatan, ditandatangani, dipenuhi semua kewajiban-kewajiban di situ, kemudian pelapor akan mencabut laporan polisinya. Setelah dicabut, langsung diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan. SP3. Nah, dalam tempo 3 hari harus diserahkan pada jaksa penuntut umum dan dimintakan penetapan ke pengadilan. Jadi waktunya 10 hari di situ. Ini kan memberikan edukasi pada masyarakat supaya namanya restoratif justice seperti itu, ya. Tapi seperti yang dikatakan Pak Jamada Girsang bahwa RJ tadi menggunakan peraturan kepolisian. Wah. Jadi yang dicabut satu persatu, saya bilang mana bisa dalam satu laporan polisi terlapornya dicabut satu persatu. Di Perpol aja nggak diatur tuh ya? Di Perpol tidak diatur. Nah, Biasanya kalau sudah RJ terbit juga SP3 karena saya juga pernah menangani kasus seperti RJ tadi di salah satu Polda di Pulau Jawa ini. Langsung dihentikan di situ. Kalau ada seseorang yang meminta restoratif justice, kemudian perkara disidangkan, ya orang tidak ada yang mau. Ngapain saya harus restoratif justice? Biar di sidang pengadilan kan begitu, ya. Nah, ini yang mungkin harus dipahami masyarakat. Yang kedua, SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Surat perintah penghentian penyidikan itu berdasarkan pasal 24 ayat 2 itu ada 10 alasan. Nah, alasan yang nomor 7 dan nomor 8 itu hampir bersamaan. Misalnya gini, nomor 7 itu penghentian penyidikan bisa dilakukan dengan pencabutan pengaduan oleh pelapor di situ. Tapi nomor 8, penghentian penyidikan bisa dilakukan dengan tercapainya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Nah, waktu ada di Rakyat Bersuara dikatakan bahwa itu kan delik aduan. Delik aduan itu bisa dicabut 3 bulan setelah laporan polisi. Jadi yang menyatakan bahwa RJ kemarin adalah berdasarkan delik aduan itu udah nggak masuk di situ lagi. Itu sih itu Pak Lampir. Oh iya, Bu, siapa itu? Ya, nggak usah namanya. Susah nama ya. Iya. Nah, Lampir. ya, jadi Yang jarinya bisa nembus. jadi Panjang ya. RJ itu bisa diminta oleh terlapor atau keluarganya dan sebagainya. Tapi kalau SP3
itu tidak bisa diminta. SP3 itu adalah penyidik yang bisa memberhentikan penyidikan tersebut Ya. berdasarkan pasal 24 tadi. Berdasarkan alasan Alasan yang jelas 10 ya. Jadi jangan dibalik-balik, ada Pak Roy Suryo minta SP3. Itu haknya kewenangan penyidik. Jadi nggak ada tuh Pak. Misalkan saya dilaporkan tentang sesuatu, saya kirim surat ke penyidik, tolong saya minta SP3 gitu. Oh nggak bisa. Kalau minta RJ masih bisa. Oke. Ya, Tapi minta SP3 nggak boleh ya? nggak bisa. Jadi itu yang tadi masalah RJ dengan SP3. Ya. Nah, kemudian masalah penyidikan tadi kan, penyidikan itu dasarnya tetap, saya baca hukum acara pidana yang baru ini sudah sangat kompleks, sudah sangat mendekati sempurna atau katakan sempurna lah. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam penyidikan adalah pasal 60, 61, 62 hukum acara pidana tadi. Waktunya sudah jelas. Ya kan? Apalagi kasus misalnya seperti ini kan masuk delik aduan ya, pencemaran nama baik atau fitnah. Itu menurut saya waktu untuk pemberkasan itu 2 bulan sudah cukup. Ya. Gitu. Nggak usah Jadi setengah tahun ya Pak? nggak sampai lebih dari 2 bulan gitu. Jadi kasus yang paling sulit itu kalau tidak ada saksi, tidak ada korban, tidak ada rekaman kamera, kemudian tidak ada apalagi barang bukti yang ditinggalkan di tempat kejadian. Itu sulit. Tapi saya pengalaman waktu saya Kapolda Sumatera Utara, perampokan Bank CMP juga sama. Ya. TKP rusak, saksi tidak ada, korban satu anggota BRIMOB meninggal dunia, ditembak mereka, kemudian senjatanya hilang. Nah, setelah kita analisa, biasanya dia lakukan analisa kriminal di situ. Ini nanti kalau terungkap pelakunya, barang buktinya apa? Nah, kita sepakati bersama adalah senjata M16 milik anggota BRIMOB yang mereka bawa kabur. Dan alhamdulillah di situ 43 hari sejak kejadian tanggal 18 Agustus 2010, saya bisa nemukan 11 orang pelakunya, 8 kontak senjata mati, 3 hidup. Dan barang buktinya 15 ketemu. Nah, itu pelakunya. Ya. Jadi sekali lagi dalam suatu penyidikan tidak pidana itu tetap filosofi kepolisian kita tahu semua lah. Fight a crime, memerangi kejahatan. Jadi peristiwa menggunakan ijazah palsu ini yang harusnya kita fokuskan di situ. Ya, jadi ijazah palsu ini menurut saya nih pribadi nih itu bisa saya identikan dengan samakanlah dengan gigi palsu bisa. Ya kan? Terus tangan palsu bisa nih. Iya. Atau kaki palsu bisa. Tapi kan digunakan, Pak. Ya. Digunakan. Tapi kalau tidak Kaki digunakan palsu nggak ada masalah. Ya. Yang bermasalah kalau digunakan. Jadi misalnya gigi palsu. Kalau tidak digunakan untuk menggigit telinga, nggak jadi tindak pidana. Oke. Kaki palsu. Kalau tidak dipakai untuk nendang, nggak ada masalah. Atau tangan palsu. Kalau tidak dipakai untuk memukul, Tonjok. nggak ada masalah. Jadi sekali lagi, mari kita buktikan barang siapa melakukan suatu perbuatannya. Jadi jangan mengarah pada ini tersangkanya ini harus ditahan dan sebagainya. Jadi harus kembali pada filosofi kepolisian. Yang pertama adalah fight a crime, memerangi kejahatan, kemudian help delinquents, dan yang ketiga love humanity, cinta kepada kemanusiaan. Itu yang nomor 3. Itu saja yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Tapi sedikit Pak, kedengeran kok nggak apa-apa. Oh, iya. Suara saya kenceng. Soalnya ini kan, soalnya orang Batak itu saya orang Batak tapi sopan. Oh, itu orang Batak tapi sopan. Biar solid suara. Soalnya saya orang Batak tapi sopan Pak. Wah, itu mengingatkan saya pada seseorang yang ngomong gitu. Oh jangan diingat-ingat Pak. Oke. Ntar terkenal dia. Oh iya. Jadi saya luar biasa sekali saya dengar cerita Pak Ugro dalam 43 hari bisa menemukan perampok bank yang tidak ada saksi, ada anggota BRIMOB yang sudah meninggal di tempat, dan tidak ada kamera CCTV dan seterusnya. Kalau kita melihat ijazah ini, kan ijazahnya ada. Lap 4-nya ada. Iya. Kira-kira butuh waktu berapa hari sih Pak? Ini kan orang-orang awam yang menonton kita ini nggak tahu proses di Lap 4 Polri dan seterusnya. Mungkin ada antrian ratusan barang yang mau diperiksa dan seterusnya. Kira-kira kalau estimasi Bapak, kalau saya masukkan sebuah ijazah hari ini, berapa hari sih memeriksa itu Pak? Ya, kalau dugaan ijazah palsu kan sudah digunakan. Iya. Ya kan? Sudah digunakan berarti di mana digunakan itu salah satu fakta nih. KPU. Nah, KPU. Ya, Misalnya. kemudian mungkin ada surat-surat yang lain yang bisa dibuktikan berkaitan dengan foto, misalnya tadi kan ada KTP, Ya. surat nikah, terus waktu ini kan harus dibuktikan nih. Waktu misalnya pendidikan tinggal di mana, kawannya siapa dan sebagainya.
Itu yang harus dibuktikan di situ. Sehingga analisa kriminal dalam pembuktian suatu peristiwa yang diduga pidana itu benar-benar diperlukan oleh para penyidik sehingga tidak harus fokus, tidak salah arah seperti itu. Jadi kurang lebih ya kalau yang dikatakan dugaan ijazah tadi, ijazah palsu ya, mungkin 3 bulan sudah bisa terungkap seperti itu. 3 bulan ya Pak ya? Iya. Oke. Luar biasa nih, kita hari ini belajar banyak dari Pak Ugro bahwa dalam 3 bulan harusnya terungkap. Saya lihat Bang Refli sudah mulai gelisah. Wah, harusnya 3 bulan nih, tapi ini sudah setahun. Bang Refli, gimana Bang? Apakah Abang sudah semakin gerah bahwa ini tidak selesai kasus ini Bang? Iya, begini. Saya selalu menggunakan satu perspektif ya, paling gampang adalah good governance, clean government. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip itu adalah misalnya transparansi, akuntabilitas, objektif dan lain sebagainya. Nah, itu ya, kalau misalnya ada yang namanya public accountability ya atau public responsibility. Seorang pejabat publik, apalagi mantan presiden seperti Jokowi, harusnya tidak boleh menghindar dari yang namanya kewajiban publik. Jadi public obligation. Semua kita punya kewajiban, tetapi kalau dia pejabat publik atau mantan pejabat publik, masih jadi pejabat publik sesungguhnya Dewan Pengawas dan Antara kan? Iya. Maka sesungguhnya dia punya public accountability yang lebih besar. Ketika misalnya warga negara menanyakan ijazah, meragukan kredensialnya, maka yang harus dilakukan pertama adalah menggunakan jalur good governance, clean government itu. Yaitu secara transparan mengungkapkannya ke publik sebagai sebuah duty, sebagai sebuah kewajiban. Nah ini dia kemudian berlindung di balik kebebasan privat. Padahal dia bukan warga privat biasa. Ya. Walaupun dia sudah tidak lagi jadi presiden, tetapi yang namanya fasilitas negara masih melekat. Dia dikasih rumah yang mewahnya minta ampun, yang barangkali kita bekerja sampai mati pun belum tentu bisa dapat rumah itu. Kemudian dia masih mendapatkan pensiun, masih mendapatkan pengawalan, masih mendapatkan segala fasilitas negara. Sehingga sesungguhnya kewajiban-kewajiban publik dia walaupun berkurang secara signifikan masih harus ada. Nah, kalau kita bicara yang namanya kewajiban publik itu memang harus punya jiwa besar dan jiwa kenegarawan. Ketika diminta menunjukkan ijazahnya, ya tunjukkan saja seperti Obama kan. Ya. Ketika dia diragukan, dia perintahkan administrasi publik Amerika Serikat untuk membuka itu. Nah kalau di negara maju seperti Amerika Serikat administrasinya cepat beres kan. Kalau administrasi kita kan patut diragukan pengadministrasiannya, diragukan spokespersonnya yang mengatakan itu, apalagi kalau sudah dengan relasi kekuasaan. Sehingga dalam kasus ijazah ini Pak Jokowi sudah gagal ya merebut kepercayaan publik sesungguhnya dan sudah gagal melakukan kewajibannya dan berlindung di balik sesuatu yang privat, sesuatu yang personal. Padahal tidak boleh begitu. Nah, kalau dia misalnya dari awal memang punya ijazah asli yang dia akui asli dan sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025 yang lalu, maka berdasarkan prinsip good governance, clean governance harusnya selesai. Ya. Cepat sekali selesainya. Seperti misalnya Hakim MK dia tunjukkan selesai. Tidak ada lagi, paling tidak Hakim MK tersebut berhasil memenuhi public satisfaction. Ya. Jadi dia memuaskan publik. Selesai. Ya. Dan Jokowi ini dengan dia menunggu nantilah pengadilan dan lain sebagainya, dia sesungguhnya sedang menunda-nunda masalah. Jadi dia bukan problem solver, dia justru creating problem day by day. Pertanyaannya adalah, balik lagi pada prinsip itu, kalau Anda berbelit-belit, tidak straight to the point, tidak transparan, tidak terbuka, tidak akuntabel, maka a big question, ada apa? Ada apa di balik ini? Paling gampang adalah mengatakan kalau variabelnya cuma 2, asli dan palsu, maka dengan performa seperti ini, maka cenderung kita mengatakan palsu. Itu dari satu jurusan yang saya katakan 3 jurusan ya. Jurusan good governance, clean governance. Nah, jurusan kedua, come to the document yang saya kemarin bilang di Rakyat Bersuara. Datanglah ke dokumen itu. Dokumennya kita lihat. Kalau di dalam dokumen ini sendiri sudah ada keraguan dan itu keraguannya itu sangat terlihat, kan begitu? Kalau dokumen itu terlalu meragukan, maka selesai permainan.
Come to the document. Ya, ini come to the document. Nah, katakanlah misalnya dokumen ini 100% benar. Itu pun kita masih akan tanya latar belakangnya apakah berhak mendapatkannya atau tidak. Kalau di sini saja sudah meragukan, maka kemudian sudah berarti dua soal terjawab, ya kan? Tadi prinsip good governance, clean governance terjawab. Come to the document terjawab juga bahwa ini palsu. Salah satu indikatornya adalah foto. Foto ini menurut Mas Roy bukan foto Jokowi yang presiden. Menurut Dr. Tifa bukan. Menurut Rismon juga bukan. Menurut Topi Merah juga bukan. Cuma menurut Andi Aswan aja. Tapi dia punya retina face loh, Bang. Iya, itulah. Nanti pada bagian kedua kita akan bicara. Iya. Kita akan bicara yang begitu ya. Retina face. Jadi kita akan bicara yang begitu untuk pada bagian kedua. Sehingga kalau kita come to the document, maka selesai sudah. Oke. Ya. Kurang puas. Kita balik ketiga. Kita lihat pendukung ijazah ini. Kalau mau mendapatkan ijazah, Anda harus nulis skripsi kalau di GM dulu kan. Ini tadi ada skripsi. Ya, harus ada transkrip nilai dan lain sebagainya. Nah, ketika skripsinya bermasalah, entah bermasalah tidak adanya lembar pengesahan, bermasalah antara Ini ada skripsinya, Pak. iya makanya. Iya kan? Iya kan? Bermasalah judulnya, maksudnya halaman judul, bermasalah Times New Roman, ya kan? Dan lain sebagainya. Lalu tanda tangan, maka kemudian ada satu faktor pendukung yang sudah meragukan. Bagaimana dengan transkrip nilai? Bagaimana dengan registrasi dan lain sebagainya? Nah, di situ akan terlihat apakah memang ijazahnya itu bermasalah atau tidak. Jadi walaupun misalnya katakanlah ijazahnya asli semua, misalnya ya, asli semua. Tapi bukan berarti dia kemudian pemegang ijazah yang sah. Banyak universitas yang menjual ijazah. Resmi semua kan, fotonya ya foto saya. Dari universitas yang bersangkutan, capnya juga benar. Bahkan diduga ada orang yang terlibat dalam kasus ini, saya nggak sebut namanya ya. Sebut saja P misalnya kan. Belakangnya O. Ya, lalu itu konon begitu juga menurut Bonatua misalnya. Walaupun kita nggak bisa menyebutkan namanya, langsung kena fitnah, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Bisa jadi ijazahnya itu benar semua. Tetapi mungkin bukan orang yang berhak untuk mendapatkannya. Atau dia beli misalnya. Kan ada seorang bupati di sebuah daerah, jangan disebut daerahnya, kan nanti marah. Ijazahnya palsu. Kalau asli saya jadi gubernur kan. Bukan bupati. Jadi Tapi kalau bupati boleh palsu ya, kalau gubernur nggak boleh. Kita boleh, Pak, kita sekarang karena sensitif. Dulu kan kita biasa canda-canda daerah ya dengan logat-logat, tapi sekarang nggak boleh. Nanti tiba-tiba kan ini era pengaduan nih. Nanti diadukan, masyarakat ini mengadukan ini. Gara-gara bilang jin buang anak aja diadukan dan sampai di penjara, bayangkan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Oke. Karena itu sekali lagi, kalau berdasarkan 3 prinsip itu harusnya tidak perlu sampai ke pengadilan, tidak perlu sampai penersangkaan, tidak perlu sampai pelaporan. Ini bisa diselesaikan oleh Jokowi langsung. Tapi karena ijazahnya palsu, ya makanya dia perlu jalan yang belok begitu. Oke, itu yang saya sampaikan. Thank you. Nah, kita mau bahas 21 hari nggak di sini, Pak? Iya, nanti. Enggak. Makanya itu untuk yang kedua ya, nanti jangan meninggalkan ini karena nanti ada bagian kedua yang kita membahas ada orang melecehkan profesi peneliti dan peneliti itu bagaikan kayak kebo dicokok hidungnya. Dan itu nanti ada kata kunci 21 hari. Nah, itu ini. Iya. Jadi saya udah bikin judul tuh 21 hari. Iya. Mengenai ini sebenarnya 21 harinya. Oke, nanti. Ya. Cerita lucu sedikit tentang ijazah Pak. Oh, silakan. Iya, gimana? Boleh, Pak, Gimana Pak? Ya. Nyambung Mas Refli tadi. Iya. Ya, dulu saya kan Kapolda Sumatera Utara nih. Ya. Gubernurnya ditanya masyarakat. Ya. Pak, aku dengar ijazah kau palsu, Pak. Gubernur tenang nggak marah. Iya. Untung masih ada yang palsu daripada kau nggak punya yang asli. Ya kan? Jadi dipikir itu beli tas. Kalau nggak bisa beli tas asli, tas palsu buatan yang itu merek sama. Ya. Jadi ijazah juga itu. Ya. Untung aku masih punya yang asli, yang palsu. Ya. Daripada kau nggak punya ijazah asli gitu loh. Tapi saya sebagai orang Sumut juga nih, orang Batak nih, Pak. Saya mau
cerita tentang satu budaya Eh. di kampung kita di Sumut. Ya. Beli burjer, Pak. Burjer itu buruk-buruk Jerman. Oh. Jadi ya Burger. second. Iya. Baju-baju second Iya, tapi iya. mahal-mahal dia. Ada yang merek apalah Prada Thrifting, lah, Pak. apalah segala macam ya kan, macam-macam tuh. Monjer lah itu. Ya monja. Jadi itu nggak apa-apa, Pak. Tapi jangan ijazah. Kalau baju nggak apa-apa. Kalau baju tas nggak apa-apa. Ada sedikit lagi, lupa nih. Iya. Nah, ini menarik nih. Jadi gini, selalu dalam diskusi atau dialog di podcast ya, sampaikan oleh pengacara Pak Jokowi kan, nanti beliau akan mengungkapkan, menunjukkan itu di pengadilan. Wah, betul. Saya teringat pada Miranda warning, Mas. Oh, Ya kan? Miranda warning di Amerika Betul. itu adalah setiap tersangka itu berhak diam dan dia bisa mengajukan nanti di depan pengadilan. Iya. Tapi kalau pelapor di depan pengadilan kan aneh, ini kan bertentangan dengan Miranda warning tadi seperti itu ya. Jadi Hak-hak mohon seseorang tersangka. hal-hal yang berkaitan dengan azas-azas dalam penegakan hukum ini dipedomani. Jadi seharusnya kalau pencemaran nama baik atau fitnah tadi berkaitan dengan ijazah, ya tunjukkan aja, Pak, ini ijazah saya legalisir, ini aslinya tunjukkan, bikin berita acara. Ya. Nah, nanti yang di situ pas dipanggil para terlapor ditunjukkan, ini loh yang kamu katakan palsu. Nah, di situ dibuktikan juga, Pak, saya punya bukti fakta-fakta bahwa ini palsu. Nah, di situ diadu. Jadi bukan hanya pencemaran nama baik atau fitnah yang diungkap, tapi pokok perkaranya pencemaran atau fitnah itu berkaitan dengan dugaan ijazah palsu. Nah, itu sekalian diungkap di situ seharusnya. Ya. Kalau kita cerita tentang persidangan yang seru, saya teringat dengan satu persidangan tentang kopi sianida. Itu berjilid-jilid, berepisode-episode, dan di situ ada dua peneliti yang bersaing, yaitu salah satunya di sebelah saya, Pak Roy, dan salah satunya yang di sono, Iya. Rismon. Jadi mungkin nggak Pak rematch terulang lagi pertandingan analisa telematika, ya analisa telematika ini, karena kok dia nggak berani datang kemarin Pak. Ya. Saya lihat Bapak kemarin ini sudah upset Oh, benar. tapi bukan offside ya, Bukan, itu upset. bill offside. Bill offside ini. Tapi ini upset artinya kesal, Iya. udah jengkel. Iya. Iya. Next. Oh, itu next episode ya. Episode ini kita akhiri dulu. Iya. Oh, kita akhiri dulu kalau gitu ya. Iya. Jadi episode yang sudah 41 menit ini tadi tentang RJ dan tentang SP3. Kita sudah simpulkan bahwa RJ itu bukan satu-satunya cara mendapatkan SP3. Betul. Cara untuk menuju ke SP3. menghentikan Menghentikan sebuah kasus Ya. sebuah perkara. dan ujungnya SP3 dong, Pak. Ya. Ya, Kalau dihentikan itu nanti kasusnya. orang salah pengertian nanti. Oh, salah. Jadi memang saya bukan ahli hukum ya. Yang ahli hukum bapak-bapak berdua ini. Tapi yang ahli telematika di sebelah saya. Intinya jangan lagi membuat narasi-narasi bahwa kita meminta SP3 ya. Karena Pak Roy tidak pernah minta itu. Enggak pernah minta-minta itu gini. Minta tuh gini. Minta tuh gini. Ya, Oh, iya. kita gini. Kita gini. Oke. Terima kasih meskipun yang di Sentana kayaknya agak kesel karena tidak dibahas tuh yang 21 hari. Saya bikin Oh. judulnya itu soalnya. Oh ya nanti. Iya, Nanti tapi dalam beberapa menit kita akan kita akan akhiri dulu live yang kali ini, tapi sebentar lagi kita akan Apa live sih? lagi setelah Pak Roy minum 1 gelas lagi Ya. dan Pak Ugro juga akan istirahat sebentar. Kita akan live lagi dan menjelaskan apa artinya 21 hari dan barang ini. Ya. Kan ketahuan tuh pengarangnya siapa? Ya. Rismon Hasiholan Sianipar. Dokter dan Magister Kok belok sih malahnya Pak? harus gitu. Bengkok gitu. Harus gitu. Itu kata netizen harus gitu mengucapkan. Oh gitu Jadi- ya. Karena Respon tuh kalau diucapkan harus dokter Magister Iya. Apa hubungan Dr. Magister 21 hari dan Iya. buku ini? Iya. Nah, dan ada satu lagi buku yang misterius, rahasia nih, masih di belakang saya. Tunggu episode kedua. Live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Karen Cadas.